yang kita sudah sampai kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu setelah dicabut nyawanya seorang hamba, dia akan masuki alam baru yang lebih luas dan bisa saja bagi dia adalah lebih panjang daripada kehidupannya di dunia, yaitu alam barzah. Alam barzah. Ada kehidupan alam barzah yang lebih luas dari kehidupan di dunia. Dan jika mendapatkan kenikmatan jauh-jauh lebih indah dari semua kenikmatan yang ada di dunia. Begitu sebaliknya jika ada siksa di tempat tersebut, maka sungguh pedihnya siksa di alam barzah jauh pedih dibanding siksa paling pedih yang ada di dunia. Semoga Allah menjauhkan kita daripada siksa kubur, siksa alam barzah. Jika ada kesalahan kita, dan pasti ada kesalahan kita, semoga Allah ampuni, sehingga di saat kita menghadap kepada Allah tidak ada lagi dosa yang tersiksa, sehingga harus kita bayar dosa yang dilakukan, sehingga tidak harus kita bayar dengan menerima siksa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Allah mengangkat derajat kita. Kemudian kita di alam barzah itu ada apa sih? Permulaan alam barzah bagaimana kisahnya? Pada pertemuan yang lalu kita masuk pembahasan yang harus kita yakini menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati dan al-maturidiyati, bahwa kita meyakini adanya pertanyaan kubur. Adapun model pertanyaannya memang berbeda-beda riwayat, apakah man rabbuk, atau seperti yang kemarin dalam riwayat madza taqul, apa yang kau katakan tentang orang ini, diperlihatkan baginda Nabi, lalu ditanya siapa orang ini, kemudian kalau hamba itu bisa menjawab itu adalah Muhammadur Rasulullah, maka dia selamat, kalau tidak dia akan dipukul. Atau pertanyaan man rabbuk ini berbeda-beda redaksi, berbeda-beda riwayat, sehingga model pertanyaannya tidak perlu kita meributkannya. Yang jelas ada pertanyaan di alam barzah. Ada pertanyaan di alam barzah. Yang menanya adalah dua malaikat yang disebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Munkar, Nakir. Namanya pun menyeramkan. Munkar dan Nakir. Memang bagi orang yang tidak punya iman atau banyak dosa, memang tampak mungkar nakir dan bikin orang ketakutan. Nanti akan disebutkan di sini. Kelompok yang mendapatkan pertanyaan itu siapa kira-kira? Apakah semuanya akan ditanya? Oh, sudah kafir ngapain ditanya? Langsung aja cemplungin. Kan begitu, ke neraka atau bagaimana diseksa. Kenapa masih ditanya? Atau seorang nabi apakah perlu ditanya? Kan dia baik, tidak punya dosa. Bagaimana? Bagaimana keterangan para ulama? Semua orang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Baik orang beriman, munafik, maupun orang kafir. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Pun nanti ada perbedaan, anak kecil nggak ditanya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya anak-anak pun akan ditanya. Begitu juga dikatakan bahwa seorang nabi pun tetap akan ditanya. Akan tapi perbedaannya adalah jika pertanyaan yang diarahkan kepada para nabi dan orang soleh itu seperti sapaan saja. Kalau Anda masuk rumah orang nggak disapa kan nggak asik. Tapi malaikat itu sekedar seperti menyapa. Sehingga baginya adalah ketenangan di atas ketenangan. Dia tenang dengan amal baik yang menemaninya, kemudian disapa oleh malaikat. Maka ketenangan di atas ketenangan. Tapi bagi orang yang banyak dosa akan ditemani oleh amal jelek yang menakutkan, kemudian ditanya lagi oleh malaikat mungkar nakir yang suaranya lebih lantang dari halilintar. Bagaimana kira-kira? Bayangkan. Dan semoga kita tidak perlu merasakan, hanya membayangkan saja di saat Anda berada di rumah lama yang katanya angker. Rumah katanya, bukan beneran ya. Rumah lama, jarang dihuni, banyak laba-laba dan sebagainya. Anda di tempat tersebut, di heningnya malam, tiba-tiba ada gelas jatuh, cedar, itu kagetnya bagaimana kira-kira? Itu hanya gelas yang jatuh.
Belum ada suara-suara yang lain. Belum ada suara yang menyeram. Nggak ada. Tiba-tiba ada suara yang jatuh ceder. Kita akan kaget. Bagaimana jika seorang munafik, seorang pendosa di alam barzah ditemani dengan amalnya yang menakutkan, di dalam ketakutannya didatangi oleh dua makhluk Allah yang bernama malaikat Munkar Nakir yang menjelma dalam bentuk yang diingkari oleh ketenangannya. Ketakutan dia. Kemudian bersuara seperti lebih lantang dari halilintar. Kira-kira kagetnya kayak apa? Itu belum siksa. Dan itulah keadaan. Jadi perbedaannya kalau orang soleh para nabi, Anda nanti melihat malaikat nggak takut karena Anda orang baik. Amin. Seperti sapaan indah dan tidak akan menjadi satu yang menakutkan bagi mereka, orang-orang soleh. Tidak menakutkan. Di hadapan orang soleh, malaikat Munkar dan Nakir, dan malaikat Nakir tidak akan menampakkan diri sebagai sosok yang menakutkan dan menyeramkan. Akan tetapi, bagi orang-orang yang mempunyai kesalahan dan banyak bermaksiat, maka pertanyaan itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Wajah, bentuk yang menakutkannya, bentuk yang bertanya menakutkan, dan suaranya pun juga menjadikan mereka ketakutan. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir akan menampakkan diri dengan sosok yang menyeramkan, dengan suara lebih lantang dari halilintar. Bagi yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut akan dipukul dengan palu yang seandainya dipukulkan ke bumi, maka bumi tersebut akan hancur. Seandainya. Adapun pertanyaan malaikat Munkar dan malaikat Nakir adalah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap hamba ketika hidup di dunia. Anda tidak usah khawatir nanti. Biarpun Anda saat ini tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana nanti? Saya teman rebuk dan tidak nyambung. Saya nanda Allah. Nanti pertanyaan sesuai dengan, sebagian ulama membahas, pertanyaan itu akan sesuai dengan bahasa hamba tersebut, atau hamba tersebut jadikan faham bahasa Arab. Intinya Anda pasti fahamlah dengan pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian lanjutannya adalah apakah ada nikmat di alam barzah dan siksa di alam barzah. Karena ada yang mengingkari adanya nikmat dan siksa kubur. Ada pengingkaran dari kaum Mu'tazilah mengingkari itu semuanya. Menurut kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sandaran-sandaran yang jelas ada nikmat. Mereka belum berada dalam surga akan tapi mendapatkan nikmat surga. Mana nikmat surga akan diberikan? Disodorkan, diberikan. Anda belum masuk rumah, tapi sudah dikirimi. Nah, tentunya bagaimana caranya? Nanti kita temui nanti di alam barzah. Semoga panjang umur semuanya. Di antara hal yang harus diyakini setelah seseorang meninggal dunia adalah adanya kenikmatan atau sesaan di alam barzah. Di alam siksa dan nikmat. Catatan penting, pada ruh dan jasadnya. Bukan ruh saja kayak mimpi, tidak. Biarpun kayak mimpi saja sudah indah, tapi ternyata jasad kita dikembalikan oleh Allah sehingga bisa merasakan kenikmatan nikmat surga. Kalau pun disiksa, ruh dan jasadnya tersiksa. Artinya yang merasakan kenikmatan atau siksa tersebut bukan hanya ruhnya saja, melainkan juga jasadnya. Ada keyakinan selain dari akidah Ahlussunnah yang mengatakan tidak adanya siksa. Kemudian ada mengatakan sebagian dari ulama, siksanya hanya ruh saja. Tapi akidah yang kita yakini, siksa dengan ruh dan jasadnya. Begitu juga orang yang meninggal dunia dalam keadaan terbakar, dimakan hewan buas, dan sebagainya. Mereka juga akan mendapatkan kenikmatan atau siksa alam barzah. Allah yang maha menciptakan sangat mudah untuk mengembalikan jasad yang sudah hilang untuk kembali ada. Diletakkan di mana? Allah maha luas dengan ciptaannya. Kesimpulan yang harus kita yakini adalah siksa atau nikmat kubur itu ada. Ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaati. Dari mana mereka meyakini seperti itu? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ya, surat Ghafir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Allah menjaga Nabi Musa dari kejahatan tipu daya mereka, Fir'aun dan kaumnya. Sedangkan Fir'aun berserta kaumnya, haqa bi ali fir'auna, dikepung oleh azab yang sangat buruk.
di dunia dan hingga di alam barzah. Kepada mereka setelah ditenggelamkan di laut, kemudian mendapatkan kiriman siksa. Kepada mereka di alam barzah ditimpakan siksa neraka. An-naru, siksa neraka. Yu'raduna 'alaiha, mereka disodorkan ke neraka. Dirasakan ke mereka siksa neraka. Ghuduwa wa 'ashiyya. Ghuduwa wa 'ashiyya adalah pagi dan sore dalam bahasa ini. Akan tapi karena alam barzah itu, apakah ada matahari sehingga ada hitungan pagi dan sore atau tidak? Maka maksud hudu wa asyia itu adalah terus menerus. Jadi bukan berarti ada pagi dan sore, kan gitu ya. Bukan pagi dan sore karena di saat tidak ada matahari nggak ada hitungan pagi dan sore. Itu hanya bahasa wudu wa asyia. Setiap saat. Jadi disodorkan nikmat kepadanya. Kalau ahli neraka Fir'aun dan pengikutnya disodorkan siksa. Wa yauma taqumus sa'atu. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti sudah disiksa di alam penantian, di alam barzah. Wa yauma taqumus sa'atu, di saat hari kebangkitan, hari kiamat nanti dihancurkan semesta, diganti dengan bumi yang baru, lalu dibangkitkan manusia, kemudian digiring kepada padang mahsyar, dan ujungnya adalah Allah memerintahkan para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kalau tadi kan dirasakan kepada keluarga Fir'aun siksa, sekarang dimasukkan ke gudangnya siksa, jeblos ke neraka. Ya berarti ada siksa di alam barzah, ada kenikmatan di alam barzah. Ini harus kita yakini. Adapun jasad yang telah terlihat hancur di dunia, maka sesungguhnya mudah bagi Allah untuk menghadirkan jasad baru untuk roh tersebut, atau jasad yang hancur diutuhkan kembali oleh Allah. Jangan tanya itu. Kita dari tidak ada menjadi ada dengan kuasa Allah. Yang jelas hal semacam itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi Allah, dan bukanlah sesuatu yang memberatkan. Mudah bagi Allah. Ada pendapat sengaja kami hadirkan karena kadang-kadang seliweran juga di berita-berita, di video-video. Tentunya orang yang mengerti dasar akidahnya ya nggak akan terpesona dengan pemaparan akidah, pemaparan akidah yang berbeda. Nah, kita punya akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang mendapatkan siksa hanya rohnya saja. Kayak kita dalam mimpi, itu pun sudah tersiksa. Coba Anda mimpi digebukin orang, enak nggak? Mimpi digebukin orang nggak enak. Mimpi dikejar harimau ya tetap takut. Biarpun mimpi, kecuali baru terbangun baru sadar, alhamdulillah cuma mimpi. Tapi kalau mimpi yang tidak pernah terbangun gimana kira-kira? Anda mimpi tapi nggak bangun-bangun, dikejar terus, ngos-ngosan. Nah, ada sebagian yang mengatakan bahwa siksa di alam barzah itu hanya rohnya saja. Itu pendapat. Ini adalah satu pendapat. Namun pendapat yang dikukuhkan adalah pendapat ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu bahwa yang mendapatkan siksa adalah roh beserta jasadnya. Roh dan jasadnya. Perbedaan pendapat tentang siksa di alam barzah, baik itu dengan roh dan jasad atau jasadnya saja, merupakan cabang akidah yang karenanya umat muslim tidak boleh saling mengkafirkan. Kita berkeyakinan, tapi yang tidak mengakui adanya siksa dengan jasad, kita tidak katakan mereka kafir. Pun mereka mengakui adanya siksa. Ini perbedaan. Tapi kita meyakini bahwa siksa itu adalah siksa ruh dan siksa jasad. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.